Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairani Oshifarahma. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada 4 pilar pendidikan oleh UNESCO. 4 pilar pendidikan ini ada yang pertama ada learning to do, yang kedua learning to know, yang ketiga learning to be, yang keempat learning to live together. Learning to know ini yang pertama ada learning to know, yaitu pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencapai dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Menurut Purwanto 2004, belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Nah, yang kedua ada learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill ini sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga ada learning to be, yaitu memiliki arti bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan. Yang keempat ada learning to live together. Pilar yang terakhir ini artinya menanamkan kesadaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Pada pilar keempat ini kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Langsung ke materi yang selanjutnya ada teori-teori. Yang pertama itu teori behaviorisme menurut Thorndike, Pavlov, dan Skinner. Teori stimulus respon Thorndike. Teori belajar menurut Thorndike adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Thorndike melampirkan teorinya dalam belajar. Ia mengungkapkan bahwasanya setiap makhluk hidup itu dalam tingkah lakunya merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Sedangkan teori belajar dan eksperimen menurut Ivan Petrovich Pavlov, yaitu seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Di mana pada percobaan teorinya ini ia menggunakan seekor anjing sebagai objeknya. Percobaannya ini dinamakan dengan istilah classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik, yang mana di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang selanjutnya ada teori belajar Skinner. Teori operant conditioning adalah teori yang dikembangkan oleh Skinner dari teori Thorndike. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja. Nah, yang selanjutnya teori belajar kognitif menurut Piaget, Ausubel, Brunner, dan Gagné. Sebelumnya definisi kognitivisme. Definisi kognitivisme itu atau kognitif berasal dari cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, penggunaan pengetahuan. Nah, yang pertama teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan intelektual dipengaruhi oleh dua fungsi. Yang pertama fungsi organisasi, yang kedua fungsi adaptasi. Yang selanjutnya ada teori belajar kognitif menurut Ausubel. Menurut Ausubel, dalam belajar bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya bahwa pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Dengan demikian, faktor intelektual emosional siswa tersebut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya teori belajar kognitif menurut Brunner. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan,
kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Menurut teori Brunner ini, bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang telah dimilikinya. Selanjutnya, teori belajar kognitif menurut Gagné. Gagné berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang dan selanjutnya akan menentukan akan menjadi apa ia nantinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran di sekolah dasar dan standar kompetensi lulusan sekolah dasar. Prinsip pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran, baik pendidik maupun peserta didik, dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, dan yang keenam perbedaan individual. Yang selanjutnya, bagaimana sih peran guru dalam pembelajaran yang aktif dan kreatif? Guru berperan sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif sehingga memungkinkan proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pembelajaran yang baik dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak dan menguasai pelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Untuk memenuhi hal tersebut, guru dituntut mampu menciptakan kondisi belajar yang efektif. Dan adapun pembelajaran yang efektif itu seperti siswa terlibat secara aktif, menarik minat perhatian siswa, selanjutnya membangkitkan motivasi siswa, prinsip individual, yang terakhir peragaan dalam pengajaran.